Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku moderator untuk dapat memandu berjalannya video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Adapun judul dalam video pembelajaran kali ini ialah Analisis Rasio Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Edi Suroso, SEMSI. Adapun nama-nama kelompok dalam video pembelajaran kali ini yang pertama ada Andika Putri Siswanto selaku pemateri, dilanjutkan ada Atika Simanjuntak saya sendiri selaku moderator, dilanjutkan oleh Wanda Hana Pertiwi selaku pemateri, selanjutnya ada Wina Oktaviani selaku pemateri, dan Koko Arianto selaku pemateri. Selanjutnya, adapun daftar isi dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini ialah yang pertama ada rasio likuiditas yang akan dipaparkan langsung oleh Andika Putra Siswanto, dilanjutkan adalah leverage ratio atau solvabilitas yang akan dipaparkan langsung oleh Wina Oktaviani, dilanjutkan ada rasio aktivitas yang akan dipaparkan langsung oleh Wanda Hana Pertiwi, dan yang terakhir ada rasio profitabilitas yang akan dipaparkan oleh Koko Arianto. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam satu laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan satu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan bermanfaat sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan, sebagai rujukan untuk membuat perencanaan, dan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Rasio keuangan terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan sebuah rasio yang dapat menampilkan kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio ini yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari seberapa likuidnya sebuah perusahaan. Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki, maka perusahaan tersebut likuid. Namun apabila mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut tidak likuid. Rasio likuiditas terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua adalah cash ratio. Cash ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa kondisi cash ratio yang baik pada satu perusahaan apabila perusahaan tersebut mempunyai cash ratio lebih dari 20%. Rumusnya adalah kas ditambah efek dengan kewajiban lancar. Yang ketiga adalah quick ratio. Quick ratio yaitu perbandingan aktiva lancar yang paling liquid dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir sebagai uang kas. Rumusnya adalah aktif lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya leverage ratio atau solvabilitas. Rasio solvabilitas atau sering juga disebut dengan rasio leverage adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti pembayaran bunga atas hutang, pokok akhir atas hutang, dan kewajiban tetap lainnya. Hutang jangka panjang sebagai kewajiban membayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, rasio solvabilitas ini yaitu untuk membandingkan beban hutang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor. Nah, jika aset perusahaan ini lebih banyak dimiliki oleh pemegang saham, maka perusahaan akan terjadinya kurangnya leverage, dan akan tetapi jika kreditur ataupun pemberi utang memiliki aset secara dominan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage yang tinggi. Selanjutnya adanya manfaat rasio solvabilitas.
Yang pertama, untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban hutangnya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya. Yang ketiga, untuk meninjau keseimbangan nilai aktiva terhadap modal perusahaan. Yang keempat, untuk memenuhi atau mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh hutang. Yang kelima, untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh utang terhadap pengelolaan aset. Yang keenam, untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih pada jatuh tempo terhadap modal perusahaan. Nah, dalam rasio solvabilitas ini adanya jenis-jenis rasio solvabilitas. Di antaranya yang pertama yaitu debt to equity ratio atau bisa disebut juga dengan rasio hutang terhadap ekuitas, yang mana rasio keuangan ini menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rumus debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas. Yang kedua yaitu debt ratio atau rasio hutang. Nah, debt ratio atau rasio hutang ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai asetnya. Nah, debt ratio ini dihitung dengan membagikan total hutang dengan total aset yang dimilikinya. Lalu yang ketiga yaitu time interest earned ratio, di mana rasio ini yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Times interest earned ratio ini sering juga disebut dengan interest coverage ratio. Cara penghitungannya yaitu dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga. Terima kasih. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Jenis-jenis rasio aktiva. Yang pertama, total asset ratio over atau perputaran aktiva. Total asset turnover merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva sesuatu perusahaan, di mana rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode tertentu. Yang kedua, working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih, di mana modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Perputaran modal kerja merupakan rasio mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan banyaknya penjualan atau dalam rupiah. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva. Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap. Fixed asset turnover mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap seperti pabrik dan peralatan dalam rangka menghasilkan penjualan atau berupa rupiah penjualan bersih yang dihasilkan oleh setiap diinvestasikan pada aktiva. Selanjutnya, rasio perputaran persediaan. Inventory turnover menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock. Yang kelima, rata-rata umur piutang. Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan piutang perusahaan serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Yang keenam, perputaran piutang. Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit, posisi piutang, dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan meningkatkan perputaran tersebut. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan
untuk mendapatkan laba profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas. 1. Margin laba kotor atau gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Dengan rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang dapat setelah dikurangi pajak terhadap yang diperoleh dari penjualan. Dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan. Yang ketiga, rasio pengembalian aset atau return on asset ratio merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Kemudian yang keempat, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan terhadap yang dinyatakan dalam persentase. Dengan rumus laba setelah pajak dibagi modal sendiri. Yang terakhir, return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aset. Dari hasil video pembelajaran pada kesempatan kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya rasio keuangan merupakan alat analisis untuk dapat menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan atau financial statement. Selanjutnya, adapun manfaat dalam rasio keuangan sendiri yang pertama yaitu sebagai alat menilai kinerja dan prestasi sebuah perusahaan. Yang kedua sebagai rujukan untuk dapat membuat suatu perencanaan dan yang ketiga itu sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari sisi atau dari perspektif keuangannya. Selanjutnya, analisis rasio keuangan sendiri dapat terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri yaitu merupakan sebuah rasio yang dapat menampilkan kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban atau saat membayar utang jangka pendeknya. Dilanjutkan, rasio leverage atau rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti pembayaran bunga atas utang, pembayaran pokok akhir atas utang, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya, di mana utang jangka panjang biasanya didefinisikan sebagai kewajiban membayar yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Dilanjutkan, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas sendiri adalah rasio yang mengukur seberapa efektifkah suatu perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Di mana semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva yang ada. Dilanjutkan yaitu yang terakhir ada rasio probabilitas. Rasio probabilitas sendiri adalah rasio atau perbandingan untuk dapat mengetahui suatu kemampuan dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan pada dasar pengukuran tertentu. Kemudian, hasil pemaparan pada video pembelajaran kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mewakili rekan-rekan saya mengaturkan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.